Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSUD Cepu. Jumpa lagi di acara Ngopi Ngobrol Pagi bareng RSUD Cepu. Bersama saya Dr. Kiki. Channel ini kita buat untuk berbagi informasi terkait kesehatan, info layanan, dan seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang tema sakit pinggang. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh Dr. Lina. Selamat datang, dokter. Dokter Lina adalah dokter spesialis apa dok? Kedokteran fisik dan rehabilitasi. Itu dia. Dokter Lina ini dokter baru di RSUD kami. Dokter Lina kenalan dulu dong pada pemirsa. Selamat pagi Sobat RSUD Cepu. Perkenalkan, saya Dr. Herlina Dini Nugraheni, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saat ini saya mulai melayani di RSUD Cepu. Oke. Kesehatan apa dok? Kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke, kedokteran fisik dan rehabilitasi itu lingkupnya apa ya dok? Oh iya, kalau kedokteran fisik dan rehabilitasi itu fokus untuk mengoptimalkan dari fungsi seseorang, termasuk juga untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Oke. Dan juga ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, untuk kalian yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe di bawah. Klik tombol lonceng untuk bisa mengupdate terus informasi-informasi ketika kita bikin video. Oke, dokter, spesialis rehabilitasi medik ya. Nah, itu kalau misalnya kegiatannya berarti yang sakit dan yang sehat ya dok? Ya, betul. Kita mulai dari pencegahan, terapi, sampai rehabilitasinya juga dokter. Oke, untuk ini dok, tadi kan kita lagi bahas tentang, pengen bahas hari ini tuh sakit pinggang ceritanya. Dok, sakit pinggang itu batasan sakit dan yang apa ya, sakit yang benar-benar sakit atau yang cuman karena pegel atau apa tuh gimana dok kategorinya? Kita bilang sakit pinggang itu yang kayak apa? Iya. Biasanya kalau sakit pinggang itu kan di area punggung yang bawah ya dok, yang belakang punggung yang bawah. Nah itu memang penyebabnya kan macam-macam ya dok. Bisa karena memang dia kaku otot aja, ototnya tegang gitu ya dok. Misal karena posturnya yang salah, posisi duduk yang salah, seperti itu. Atau bahkan selain itu bisa karena gangguan dari sarafnya atau neurologis biasanya kita sebut. Kayak saraf kecepet itu ada? Betul dok. Nah itu yang perlu kita waspadai. Nah itu misal kalau ada gejala seperti sampai nyerinya menjalar sampai ke kaki atau bahkan baal, kebas gitu ya dok, atau bahkan bisa sampai kesemutan. Nah itu yang perlu kita waspadai gitu dok. Oke. Misalnya gini dok, kayak saya biasanya setiap bangun pagi itu rasa kayak pegel-pegel gitu ya. Apakah itu masuk dalam kategori sakit pinggang yang perlu diwaspadai atau karena memang lagi mungkin kemarinnya banyak aktivitas atau gimana? Iya dok, kalau yang biasanya pegel-pegel biasanya itu memang biasa karena ketegangan otot itu tadi, yang mungkin karena aktivitas sebelumnya yang berat atau kita kadang melakukan sesuatu gerakannya tidak benar. Nah itu kadang kan membuat kaku otot seperti itu. Itu juga tetap perlu diterapi dokter untuk bisa mengurangi dari nyeri. Diterapi ya. Jadi gini, kapan kira-kira kita nih sebagai pasien penanda, wah ini harus datang ke terapis nih atau harus konsul ke dokter rehab gitu? Oh iya, biasanya kalau kita memang merasakan nyeri punggung seperti itu, kita sebenarnya bisa latihan mandiri terlebih dahulu di rumah, seperti peregangan ototnya, ataupun penguatan otot-ototnya seperti itu dan melakukan gerakan yang benar. Kalau semisal kita sudah melakukan itu, tapi kok ternyata 1-2 minggu nyerinya tidak membaik, atau bahkan memburuk, atau bahkan disertai gejala yang tadi saya sebutkan dokter, seperti nyeri yang menjalar, baal, kesemutan. Nah, itu kita harus periksa. Ya, biasanya kalau kita di rumah kan pegel-pegel terus manggil tukang pijet dok. Iya, kalau manggil tukang pijet untuk kita biasanya rilis ya dokter, untuk rilis ototnya yang tegang itu tadi boleh dokter, tidak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau semisal kok belum membaik, kita bisa lakukan terapi lebih lagi di rehabilitasi medik. Oke, gitu ya. Itu berarti kalau misalnya nanti saya pegel-pegel terus gitu tuh berarti ini kalau datang ke rehabilitasi medis biasanya diapain dulu nih pertama supaya teman-teman ini bisa tahu ya, maksudnya di rehabilitasi ngapain sih? Soalnya kayaknya ngertinya teman-teman fisioterapi ya, itu kan untuk yang mungkin
sudah terlanjur sakit yang parah, stroke mungkin nggak bisa jalan dan sebagainya. Ini kalau sakit pinggang ini datang ke fisioterapi atau ke rehabilitasi itu diapakan? Oh iya. Pertama tentu kan kita ketemu dokter dulu ya, dokter rehabilitasi medik. Kita akan tanya-tanya, kita sebutnya dengan anamnesis, lalu kita periksa ke pasien yang nantinya akan mengarah pasien ini sakitnya ke arah yang mana. Apakah memang hanya kaku otot itu tadi, atau memang ada saraf kejepit, atau mungkin ada bahkan kelainan tulangnya di situ, Dok. Nah, setelah itu nanti baru kita berikan program latihan kepada pasien. Program latihannya macam-macam, bisa latihan fisik, termasuk peregangan, ataupun juga penguatan otot-ototnya, dan juga nanti kita bisa tambahkan modalitas fisik juga, Dok. Ada dilakukan treatment atau apa gitu ketika nanti kita ketemu, oh ternyata sakit pinggang yang ini tuh ada yang salah dengan ototnya, misalnya ada salah dengan tulangnya, gitu mungkin di RSUD kita aja nih. Kalau misalnya ada teman-teman di rumah yang sakit pinggang, terus pengen terapi, setelah bertemu dengan dokter, diberi program-program, terus di sini ada treatmentnya nggak, Dok? Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi sakit, datang ke rumah sakit, kalau cuma diajak ngobrol tok kan jadi kayaknya kok gak diapa-apain gitu. Mereka punya apa nih di sini? Gitu. Kalau di sini di rehabilitasi medik kita punya beberapa modalitas, dokter, yang seperti modalitas itu maksudnya terapinya ya, terapi alatnya gitu. Selain yang latihan fisik tadi itu yang paling penting juga, kita juga ada modalitas seperti TENS, dokter. TENS itu nanti seperti kalau biasanya orang awam ya nyebutnya seperti disetrum gitu, tempel itu untuk mengurangi nyerinya. Nah, setelah itu juga ada untuk terapi yang panas yang lebih dalam, atau kita biasanya nyebutnya diatermi, Dok. Itu untuk bisa mengurangi ketegangan otot. Di sinar-sinar inframerah itu? Inframerah juga bisa. Inframerah juga ada, kita sediakan di sini. Terus itu kalau terapi seperti itu, Dok, kira-kira berapa kali harus berkunjung atau frekuensinya gitu, Dok? Oh iya, biasanya kita seminggu 2 kali kita lakukan terapi. Nah, kemudian setelah bisa 4 kali terapi, nanti kita akan melakukan evaluasi apakah sudah ada perbaikan atau memang masih perlu untuk dilanjutkan terapinya gitu. Dok, tapi BPJS bisa kan ya? Oh, bisa. Oke. Berarti kan nggak usah khawatir. Teman-teman kan kadang berpikir kalau nggak sakit kan nggak bisa pakai BPJS. Jadi kalau ketemu dengan dokter karena memang ada keluhan, bisa digunakan ya, Dok, BPJS-nya. Terus ini, Dok, kalau misalnya kadang-kadang kan gini, Dok, di luar-luar tadi saya bilang pijat kayak gitu, Dok. Terus sekarang ini aku lihat di TikTok atau di Instagram itu kan kadang ada orang yang sakit itu bisa di retak-retak gitu, Dok. Itu tuh apa sih, terapis kah atau apa itu di dunia rehabilitasi medik apa itu namanya? Oh ya, kalau dari rehabilitasi medik sendiri memang kita tidak mempelajari di arah yang sana ya, yang terapi manual itu. Cuman kalau misal memang untuk mengurangi massa spasme di situ, untuk mengurangi kekakuan otot, rilis tadi ya, kaku ototnya itu bisa dilakukan. Cuman kita juga harus tahu kita terapi di mana, apakah yang menerapi itu memang tersertifikasi ya, dokter? Iya. Karena takutnya nanti kalau memang tidak pas, justru bisa memperburuk dari nyeri punggungnya itu tadi. Dok, itu berarti nyeri punggung yang ini kita langsung ke arah yang kayak sekarang ini kan musim nih, pasien tuh saraf kejepit, nah seperti itu, Dok. Berarti itu saraf kejepit itu kan selama ini yang kita ngerti biasanya dioperasi ya, Dok. Nah itu berarti sebenarnya kalau belum kayak kronis gitu bisa diterapi, bisa sembuh atau gimana, Dok? Kalau saraf kejepit, Dok, ya ini. Oh iya. Kalau dari rehabilitasi medik itu memang bisa untuk mengurangi gejala yang dikeluhkan pasien. Untuk nyerinya kita bisa kurangi. Misal nyeri memang karena tadi ya spasme otot ataupun karena yang lain, kita bisa kurangi dengan beberapa modalitas yang kita punyai. Cuman memang kalau sudah ada indikasi untuk dilakukan operasi atau tindakan yang lain, itu bisa juga dengan teman sejawat yang lain seperti ortopedi atau bedah saraf atau dari sejawat dari spesialis saraf seperti itu. Itu kalau saraf kejepit, Dok. Berarti kalau misalnya itu lebih ke arah yang sakit karena postur yang salah atau posisi duduk yang terlalu lama yang beda. Kalau misalnya kayak aku ini kan ada skoliosis ya, Dok. Jadi ada kemiringan tulang belakang. Nah, jadi itu menyebabkan mungkin jadi posisi tidur yang selalu tidak nyaman, terus bangun pagi itu mesti aku tuh pegel-pegel, Dok. Itu tuh di terapi bisa menguranginya. Aku harus gimana nih caranya? Misalnya aku mau konsul pertamanya gimana? Untuk jika kita menggunakan asuransi BPJS, biasanya kita akan ke dokter utama dulu ya.
bisa ke dokter ortopedi atau dokter bedah saraf atau dokter saraf. Nah, kemudian dari dokter akan mengkonsulkan kepada tim rehabilitasi medik, kepada dokter rehabilitasi medik. Kemudian dari tim rehab medik juga akan melakukan asesmen dulu, Dok. Kita perlu melakukan apa? Nah, termasuk salah satunya latihan dan juga edukasi bagaimana cara bangun yang tepat agar mengurangi dari ketegangan dan nyeri ototnya itu tadi, Dokter. Oke. Terus gini ya, Dok, berarti mungkin ada, kalau terapi itu kan seminggu 2 kali ya. Nah, terus latihan-latihan nanti yang akan dilakukan di rumah supaya lebih efektif nanti dari untuk sakit punggung ini kira-kira apa, Dok? Olahraganya atau warming up-nya untuk kita-kita yang sudah tua ini? Oh iya. Yang paling penting pertama peregangan ya, Dokter. Peregangannya bisa dilakukan 2 kali sehari, misal saat bangun tidur atau pas mau tidur gitu, Dok. Bisa kita dengan posisi yang seperti Yang menentuk gitu ya. atau child pose itu juga bisa untuk meredakan dari otot punggungnya. Kemudian juga untuk penguatan juga, Dok, kita perlu menguatkan otot-otot core kita, otot-otot punggung. Karena kalau otot-otot kita kuat nanti akan berkurang dari resiko terkena sakit punggung itu, Dok. Misalnya kita menguatkan dengan cara plank gitu, Dok. Atau breathing. Atau yang paling mudah juga bisa dengan abdominal drawing in. Jadi posisi duduk, kita tahan nafas, bisa ditahan 10 kali gitu ya, dengan perutnya di sini, itu paling mudah, terus dilepaskan lagi. Ditahan sambil berhitung. Itu menguatkan otot abdomen ya, Dok? Betul, otot abdomen, otot core juga, Dok. Oke. Ada nggak, Dok, nanti misalnya kegiatan itu harus dilakukan di mungkin pagi hari, habis bangun tidur, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk bisa itu supaya efektif nanti latihannya di rumah? Oh iya, yang paling enak memang pagi ya, saat kita masih segar gitu, Dokter. Kalau untuk stretching kan boleh 2 kali sehari, misal pas bangun tidur, Dok, sama pas sebelum tidur itu juga boleh pagi dan sore atau pagi dan malam gitu juga boleh. Atau yang lain mungkin latihan di kolam, Dokter, itu juga bisa untuk membantu meringankan nyeri pada pasien-pasien dengan low back pain atau nyeri punggung bawah itu, Dokter. Main air ya, Dok? Iya, betul. Asalkan tidak ada kontraindikasi untuk latihan di kolam, Dok. Itu sejauh ini sih aman, Dokter, untuk latihan. Nanti mungkin Rumah Sakit Cepu menyiapkan kolam renang untuk terapi-terapi itu, Dok? Oh, amin. Semoga bisa, Dokter. Gak ini ya. Oke, terus kemudian ini, Dok, ada pesan nggak untuk kita ini para remaja-remaja jompo, maksudnya ngakunya muda tapi aslinya sakit pinggang gitu kan, supaya menghindari nggak cepat terkena nyeri ya. Iya. Kalau untuk remaja dewasa muda biasanya nyeri pinggang karena pola hidup yang sedenter ya, Dokter. Jadi kebanyakan duduk. Nah, kebanyakan duduk apalagi ditambah dengan posturnya yang salah, posturnya yang tidak tepat gitu. Jadi kalau kita memang pekerjanya, biasanya kita banyak nih bekerja di depan laptop gitu ya, Dok. Nah, itu pastikan kalau duduknya dengan posisi yang benar. Jadi punggungnya tetap lurus, Dokter. Punggungnya tetap lurus, kemudian lututnya nekuk 90 derajat, kemudian kakinya juga menapak dengan baik. Kemudian tangan ini, mejanya sebaiknya memang sejajar saat siku kita menekuk, betul. Kemudian komputernya juga sejajar dengan pandangan mata kita, jadi agar tidak terlalu bungkuk, nunduk ataupun tidak terlalu dangak gitu ya, Dok. Oke. Terus mouse-nya juga dibikin enak posisinya agar jangan terlalu jauh, jadi agar punggung kita juga tidak membungkuk. Terus jangan lupa juga setiap kurang lebih 1-2 jam peregangan, Dokter, agar tidak kaku juga ototnya. Sebentar berdiri ya, Dok. Sebentar berdiri ya. Peregangannya gampang aja, Dok. Misal berdiri tadi boleh, sangat bagus ya. Berdiri lalu kita meregangkan otot kita, otot yang punggung, Dok. Jadi misalnya seperti ini ya, mengekstensikan punggung itu. Oke. Terus ataupun dengan posisi duduk juga bisa, misalnya dengan stretching otot piriformis, kita angkat salah satu Apa kaki. itu piriformis? Nah, otot piriformis salah satu otot yang istilah gampangnya ya ada di bokong ya, Dok. Kalau ada yang kecepit di situ, biasanya juga bisa menimbulkan nyeri. Nah, kita perlu stretching juga otot piriformis itu. Dokter, saran dokter berapa kali repetisi atau ulangan ketika kita ingin stretching? Kadang-kadang gini kan, aku tuh kayak wes pemanasan gitu misalnya, aku udah peregangan, tapi berapa kali jumlah pengulangan atau frekuensi dari stretching itu yang dianggap efektif menurut kacamata rehabilitasi medik? Oh iya, kalau untuk stretchingnya
bisa namanya stretching ya, berarti harus ditahan ya dok, ditahan sampai agak sedikit ada rasa tidak nyaman. Jadi ditahan sekitar 10 sampai 20 hitungan, kemudian bisa diulangi 2 sampai 3 kali. Dokter. Oh, berarti stretching itu maksudnya nahan ya? Betul. Bukan begini-begini ya. Berarti tahan dulu sebentar sampai kayak gitu ya. Sampai ada sedikit rasa yang tidak nyaman gitu dok ya, ketarik sedikit. Untuk stretching yang statis ya dok ya. Oke. Oke dok, terus ini masih sakit pinggang ya dok. Gimana cara kita diagnosa pribadi ketika bedakno ini sakit pinggangku, karena kadang-kadang orang bilang aku kurang minum jadi sakit pinggang gitu toh. Sakit pinggang yang karena kurang minum sama sakit pinggang yang memang aku salah posisi duduk yang lama kayak gitu karena kebiasaan atau lifestyle-nya kita gitu. Bedainnya gimana, nyeri yang seperti apa maksudnya yang harus kita waspadai? Oh iya, nyeri yang perlu kita waspadai kalau misal itu memang dari otot nih dok, kalau misal kita salah posisi biasanya dia akan semakin nyeri kalau kita misal berubah posisi atau saat posisi kita salah. Nah dia juga jadi nyeri kalau dengan ya posisi seperti itu, atau misal karena saraf kejepit gitu ya dok. Salah satu penyebab yang paling sering juga untuk nyeri pinggang adalah misal kalau saraf kejepit, jadi misal pasien membungkuk itu akan terasa lebih sakit, terasa seperti ada nyeri yang menjalar, kesemutan, baal gitu dok. Atau saat naik tangga terasa lebih sakit lagi. Nah itu juga perlu diwaspadai. Gitu ya dok. Iya, dok. Berarti kalau sakitnya cuman pegel, berarti ya itu mungkin penyebab lain ya. Jadi ini penyakit yang nyeri tajam, menjalar, seperti itu. Aneh dok, terima kasih banyak atas informasinya, diskusinya hari ini. Ternyata sakit pinggang itu bisa macam-macam ya dok, ininya penyebabnya. Terus sakit pinggang itu biasanya sakit pinggang yang memang harus kita datang ke, harus diwaspadai lah, misalnya tidak boleh diabaikan itu ketika tergantung usia nggak dok? Maksudnya aku dulu waktu umur 30-an gitu, sakit pinggang juga nanti sembuh sendiri gitu. Terus sekarang ini 40 sekian gitu ya. Nah tuh aku wah ini kayaknya sebelum parah harus mulai terapi nih atau gimana, ada nggak dari sisi yang perlu diwaspadai gitu ya dok? Biasanya yang perlu kita waspadai kalau semisal sakitnya itu kok menetap tidak berkurang gitu ya dok. Sudah latihan peregangan 1-2 minggu. Kemudian kalau semisal ada gejala saraf yang tadi yang seperti disebutkan, kesemutan, nyerinya menjalar. Kemudian kalau usia yang terlalu muda atau yang lansia juga dok, lebih dari 50 tahun seperti itu. Kemudian kok disertai dengan misal penurunan berat badan yang tidak tahu nih sebabnya apa, seperti itu kita juga harus waspadai. Dan juga kok disertai dengan demam yang lama kok tidak turun-turun, ada sakit pinggang juga, itu juga. Nah itu berarti sudah berbahaya ya dok. Dokter, kalau misalnya ini teman-teman lihat Cepu pengen konsultasi dengan dokter, kapan ini harus bertemu, berapa hari apa gitu? Oh iya, jika sobat RSUD Cepu mau periksa ke instalasi rehabilitasi medik di RSUD Cepu, bisa datang mulai dari hari Senin hingga Sabtu pada pagi hari ya dok. Nanti juga bisa bertemu dengan saya dan juga Dr. Irsalina Safira Zarefni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Dokternya 2 ya dok, berarti ya instalasi rehab medik ya. Jadi teman-teman Cepu tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti datang tuh bisa bertemu dengan Bu Dokter dan Bu Dokter Irsa ya. Dokternya dua-duanya cantik. Jangan khawatir. Baru lihat dokternya langsung sembuh ya. Amin ya dok. Mungkin terakhir dokter, gimana pesan-pesannya dokter untuk teman-teman wilayah Cepu ini untuk menjaga kesehatannya terkait rehabilitasi medik? Saat kita sedang membahas nyeri pinggang, tentunya kita juga membahas gimana sih pencegahannya gitu ya dok. Yang terutama kadang kita lupakan itu adalah saat gimana gerak yang aman saat kita beraktivitas. Misalnya saat kita mau ngangkat barang, kadang kita lupa angkat aja gitu ya dok. Nah yang benar adalah kalau misal barangnya ada di bawah, jadi jangan membungkuk, tapi punggungnya tetap lurus, kakinya yang ditekuk. Jadi kita dekatkan barangnya ke tubuh kita. Kayak squat ya dok, berarti ya, kayak squat. Dekatkan barangnya ke tubuh kita, punggungnya tetap lurus, baru kita berdiri gitu dok. Dan juga hati-hati, jangan sambil istilahnya
memutar dari punggungnya gitu. Takutnya nanti jadi nyeri punggungnya gitu, Dok. Terus kadang kita lupa juga saat bangun tidur ya, Dok. Yang penting dari tidur langsung bangun aja gitu. Nah, yang benar untuk juga menghindari keluhan nyeri pinggang, jadi baiknya adalah saat kita mau bangun, miring dulu, Dok. Miring dulu, kemudian kakinya diturunkan dengan bantuan satu tangan, baru kita bangun. Seperti itu. Ternyata bangun tidur juga ada aturannya ya, Ada Dok? tekniknya Wah, yang iya, benar. kita tak cobanya. Ya, Oke. siap. Terus? Nah, kalau misal memang ada keluhan dari nyeri pinggang, boleh lakukan peregangan dan latihan yang tadi sudah disampaikan dan bergerak aman tadi yang seperti disampaikan. Kalau memang ada keluhan lagi, bisa datang ke rehabilitasi medik RSUD Cepu. Nah, itu dia pesannya. Terima kasih dokter Terima atas kasih, Dokter. informasinya. Terima kasih dokter atas sharingnya pagi hari ini, menarik sekali ya. Sakit pinggang itu masalah yang ternyata tidak sepele ya, Dok. Ternyata itu perlu penanganan lebih lanjut supaya tidak berkelanjutan dan semakin parah. Baiklah teman-teman, terima kasih atas atensinya pagi hari ini. Tinggalkan komenmu di bawah ketika kalau ada pertanyaan, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih pada PKRS RSUD Cepu atas terlaksananya kegiatan ini. Semakin jaya. Salam sehat. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dokter. Sama-sama.